Ya, bagian kedua dalam hal akuntabilitas. Biar akuntabilitas kita tuh nggak jadi interogasi, tetapi jadi ICU rohani yang memulihkan atau nyembuhin. Di sini kita akan melihat bagaimana proses akuntabilitas yang ideal disertakan dengan validasi tools-toolsnya apa saja dan juga do and don't-nya. Yang pertama akan Kak Noven jadikan 5 langkah ya yang akan membuat sebuah tunnel atau lorong yang aman untuk melakukan akuntabilitas ini. Akuntabilitas sehat itu ada jalurnya, nggak asal tanya udah dosa belum, atau hari ini pergumulanmu apa langsung tembak gitu, nggak gitu ya dalam akuntabilitas. Kalau belum ada bonding, jangan lakukan yang kurang wise ya. Pertama, 5 langkah ideal ini misalnya di level L1 lingkungan ya. Ciptakan dahulu ruang aman. Misalnya seperti apa? Janji kerahasiaan dan juga tanpa penghakiman. Itu bisa kita lihat dalam Amsal 17, Amsal pasal 17 ya. Ayatnya yang ke Amsal 17 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Dikutip dari Amsal 17 ayat 9. Konteksnya bukan menutupi kejahatan pidana ataupun perdata ya. Ini konteksnya berbeda ya dalam akuntabilitas. Nah, jadi langkah pertama lingkungan itu kita ciptakan ruang aman ya. Terus bagaimana caranya atau apa caranya itu dengan konsep apa ya, adanya janji kerahasiaan plus tanpa menghakimi atau jauhinlah yang namanya penghakiman ya. Nah, korelasi dan validasinya korelasi validasinya itu apa ya? Dalam hal ini tuh validasinya berupa ya aku dengerin gitu plus aku ngertiin perasaan kamu. Walau aku nggak setuju kelakuanmu, konsepnya seperti itu. Jadi ini akan berbeda sama sekali dengan membenarkan dosa ya. Penerimaan tidak sama dengan menerima membenarkan dosa yang dilakukan. Jangan terjebak sampai di sana ya. Contoh, cerita sini aman, aku nggak akan sebar, aku nggak akan bilang yang kamu alami itu lebay. Nah, kira-kira kategorinya seperti itu. Jangan di depan orangnya kamu bilang kayak gitu aku nggak lebay, tapi di belakang ternyata kamu atau kitanya yang jadi penyebar gosipnya. Itu hati-hati ya. Lalu L2, lapor. Jadi 5 langkah ini, yang langkah pertama tadi lingkungan, langkah kedua adalah lapor. Berbasiskan apa? Jujur, faktanya apa, plus perasaan yang dialami. Jadi misalnya murid lapor 3 hal. Faktanya apa, pikirannya apa, yang dirasakannya apa. Jadi tidak bersifat pembelaan. Ya, tidak bersifat pembelaan. Itu bisa kita lihat dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Itu. Nah, validasinya gimana? Ya. Konteksnya nih, mentor itu validasi perasaan dulu. Misalnya gini, wajar kamu kecewa, atau wajar kamu marah, atau wajar kamu mengalami takut gitu. Yesus juga pernah kok gitu loh. Baru masuk ke faktanya apa. Ya. Jadi contoh, aku kelepasan marah nih hari ini sama dedekku gitu loh. Posisi kita sebagai mentor misalnya gini, bisa nanya, capek ya jadi kakak gitu loh. Itu valid kalau dia mengalami kelelahan emosi. Caranya seperti itu, ya. Lalu kita masuk ke langkah ketiga. L3-nya apa? Luruskan. Disinilah perlu adanya pengecekan atau konfirmasi plus firman bekerja, ya. Misalnya cek bareng, ini fakta atau asumsi atau ini adalah decisive tipuan gitu loh, ya. Misalnya dari 2 Korintus 10 pasalnya yang kelima tadi yang sudah Kak Noven bahas, ya. Kasih 1 ayat janji, bukan 10 ayat nasihat. 1 ayat janji yang mudah diingat, dipahami gitu loh. Bukan kita berondong dengan 10 ayat bertubi-tubi gitu, nasihat semua gitu. Jangan seperti itu, please. Ya. Bagaimana cara memvalidasinya? Validasi kebenaran identitasnya. Kamu gagal ya, tapi kamu gagalnya kamu tuh nggak sama dengan kalau kamu tuh sampah loh gitu loh, ya. Gagal tuh nggak sama dengan sampah loh. Gagal itu kita bisa coba lagi gitu loh. Seperti kalau kita ngingetin anak kalau dia pernah main sepeda gitu loh, jatuh, jangan nyerah, belajar lagi gitu loh. Bukan berarti selesai, sudah jatuh sekali selesai, no. Nah, yang kita jaga adalah identitas dari anak-anak yang kita bina gitu loh, ya. Contohnya gini, ada anak datang terus ngomong, aku gagal terus. Posisi kita gimana sebagai mentornya? Iya gagal, tapi Roma 8 ayat 1 kan nggak ada penghukuman. Kita coba gali deh, kita bedah deh, kenapa kamu gagal gitu loh, ya. Atau bisa kita kuatkan dengan janji Allah, orang benar 7 kali jatuh tidak sampai tergeletak gitu loh. Bukan literally 7 kali dia jatuh habis itu 8 kali dia nggak bisa bangun lagi, bukan gitu loh. Jangan salah menginterpretasikan firman juga ya. Jadi jangan sok pinter lah. Belajar bersama lah lebih bagus, ya. Langkah keempat, sepakat dengan satu komitmen kecil. Nggak usah komitmen yang nggak masuk akal, terlalu megah gitu, jangan. Langkah keempat itu adalah ambil tindakan apa gitu loh. Sepakat satu komitmen kecil aja. Misalnya gini, ambil satu action yang terukur. Misalnya disertai dengan apa? Satu action yang terukurnya disertai dengan apa? Ada tanggal ngeceknya, ya. Masuk dalam kategori SMART ya, akronim SMART: specific, measurable, jadi pelajari ya akronim SMART. Kak Noven pernah bahas dulu di devotion time ya. Jadi nggak terjebak pada kotak cuman aku mau lebih baik gitu loh, tapi terukur, achievementnya juga jelas gitu loh, ya. Timingnya juga
jelas sampai di mana batasannya gitu. Nah, cara memvalidasinya seperti apa? Di sini kita melakukan validasi kapasitas. Oke, minggu ini kamu sanggupnya 5 menit doa, bukan 1 jam. Nggak apa-apa, kita mulai dari 5 menit doa yang simple gitu. Contoh misalnya, Senin, Rabu, Jumat jam 9 malam aku WA kamu untuk baca 1 pasal atau belum ya, aku tanya ya gitu. Kalau kamu belum baca jangan tersinggung ya, ini cuma ngingetin gitu. Kan bisa pakai cara yang smooth ya. Lalu kita masuk L5. Langkah kelima adalah apa? Lanjut. Dengan cara apa? Follow up plus kasih karunia ya. Gimana tuh ya? Misalnya langkah apanya tuh gini. Kita temuin lagi. Kalau berhasil ya kita lakukan celebration atau rayain gitu loh. Kalau gagal ya kita lakukan evaluasi tanpa rasa malu gitu loh ya, tanpa rasa jangan juga sampai terjebak si menti ini melakukan play victim juga jangan nih ya. Jadi mengacu pada Galatia pasal 6 ayat 1 ya, pulihkan dengan lemah lembut lah tujuannya. Cara memvalidasinya tuh seperti ini. Validasi progres, bukan kesempurnaan. Misalnya minggu lalu ya 0 dari 3 lah, belum tercapai gitu loh. Tapi minggu ini sudah ada perkembangan, misalnya 1 dari 3 tuh sudah tercapai gitu loh. Nah, ketika satunya sudah tercapai itu ya kita celebration gitu loh, rayakan. Ini kemenangan loh, yuk jangan nyerah, kamu mampu, jalan terus gitu. Jadi kalau kita rumuskan dalam hal ini ya, dari 5 langkah itu kita menciptakan lingkungan aman plus validasi perasaan plus luruskan kebenaran plus langkah kecilnya apa, terus plus lanjutannya tuh apa. Nah, itu baru bisa menghasilkan akuntabilitas yang sehat. Nah, korelasi dan akuntabilitas kita hasilkan, kita multiplikasikan dengan validasi lah istilahnya ya. Banyak orang tuh takut akuntabilitas karena dikira sedang menghadapi hakim, padahal akuntabilitas itu yang sehat ya, itu sama dengan apa? Validasi plus kebenaran. Lebih seperti parenting yang sehat, orang tua yang baik gitu loh, bukan orang tua yang diktator gitu. Nah, berikutnya dalam kalau kita melakukan akuntabilitas tanpa adanya validasi ya, dan kita bandingkan dengan akuntabilitas plus validasi. Kalau tanpa validasi itu seperti ini, kamu salah, harusnya gini. Sedangkan kalau akuntabilitas plus validasi itu caranya jadi gini, aku ngerti kamu capek plus takut gitu loh, hal itu ya wajar. Sekarang yuk kita lurusin bareng-bareng atau kita benerin bareng-bareng apa yang perlu kita adaptasikan dalam hal kondisimu ini gitu. Atau tanpa validasi yang kedua, misalnya fokusnya ini kan salahmu gitu. Nah, kalau akuntabilitas plus validasi yang sehat adalah gini fokusnya, kamu plus Tuhan plus next stepnya apa, langkah berikutnya apa ya.
Terus yang ketiga misalnya tanpa validasi hasilnya, ya orang yang kita bina atau murid yang kita bina jadinya membuat sebuah defensive situation gitu ya, action defensifnya misalnya dengan bohong atau ngumpet atau menghindar gitu loh, atau mentinya kayak menghilang gitu. Nah itu jika tanpa adanya validasi. Tapi kalau akuntabilitas plus validasi, nah hasilnya orang yang kita bina itu berani jujur karena nggak merasa dihakimi. Jadi dia berani cerita kelemahannya dengan selepas-lepasnya. Ini berdasarkan pengalaman Kak Noven selama 25 tahun mengajar ya. Lantas yang menjadi pertanyaannya, mengapa validasi itu penting? Karena otak manusia tuh kalau merasa dihakimi itu tuh bisa sama dengan masuk mode bertahan, fight or flight gitu loh, atau bisa juga masuk dalam pola avoidance. Dia nggak bisa atau bahkan nggak mau mendengar kebenaran. Nah, validasi ini sebagai tools kuncinya untuk membuka pintu hati dulu gitu loh, baru kebenaran masuk. Kalau kita lihat dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-15 ya, dikatakan kita perlu melakukan kebenaran dalam kasih. Nah, ada beberapa dalam konteks ini Kak Noven sebut misalnya P3K-nya lah dalam akuntabilitas atau tool praktisnya gitu ya. Ini bisa kita pakai untuk ngadepin anak-anak yang kita bina. Tools yang pertama mungkin kita bisa membuat kartu 3P ya. P1 itu perasaan, P2 itu pikiran, P3-nya itu perilaku. P1 perasaan, misalnya gini, minggu ini buat anak-anak tuh buat kartu itu untuk tulis misalnya minggu ini aku ngerasain apa ya gitu loh. P2-nya misalnya pikiran. Untuk pikiran gimana? Anak ini didorong untuk melakukan mendata sendiri pikiran yang paling sering muncul di mereka itu apa ya. P3-nya perilaku. Satu hal apa yang anak itu lakuin atau yang belum bisa dia lakuin. Nah, kenapa membuat kartu 3P ini ya, perasaan, pikiran dan perilaku, biar laporannya tuh nggak ngalur ngidul gitu loh, nggak meluas kemana-mana, terfokus ya, terfokus dan juga aman. Lalu yang kedua ya, tool praktisnya apa? P3K-nya untuk akuntabilitas ini apa? Yang kedua itu adalah mengajarkan untuk membuat skala 1 sampai 10 ya. Kita sebut sebagai, Kak Noven sebut sebagai ini termometer rohani lah. Ya, termometer rohani. Misalnya gini, minggu ini tuh kedekatan kamu sama Tuhan skala berapa nih? Antara 1 sampai 10. Jadi bukan di menekankan atau menilai, memaksakan menilai dari dia cerita terus kita bilang, loh bukannya itu levelnya 3 gitu, atau kok nggak bisa 7 sih gitu. Bukan seperti itu tujuannya. Tapi buat anak itu sendiri atau orang yang kita bina itu yang membuat definisinya sendiri, bukan kita yang memaksakan definisi kita ke dia, bukan. Kenapa?
Ngukur itu lebih gampang daripada ngomong kamu rohani atau enggak gitu loh. Ya. Ini lebih ke mengarahkan progres, validasi progres kecil. Ya. Nah, yang ketiga, tools yang ketiga itu kita ajarkan bagaimana kita menuntun anak itu untuk melakukan atau membuat anchor. Anchornya itu apa? Ayat jangkarnya itu secara mingguan. Ya. Misalnya tiap ketemu sepakat satu ayat. Contohnya Filipi 4 ayat Filipi 1 ayat 6 misalnya. Dia yang mulai akan menyelesaikan. Nah, lalu tulis di WA-nya. Ya, suruh dia tulis di WA-nya, kirim ke kita gitu, atau jadiin wallpaper gitu loh. Atau kalau sudah anak sekarang cukup familiar ya dengan menggunakan Canva juga bisa gitu. Nah, kenapa ya? Karena gini, kebenaran objektif itu akan jadi parameter atau jadi hakimnya sendiri. Bukan kita yang mentor menjadi hakimnya gitu loh. Mentor dalam hal ini cuman nunjukin ayatnya. Ya. Nah, tools keempat adalah calendar check. Ya. Calendar check untuk 60 detik aja lah, 1 menit. Tiap hari misalnya jam 9 malam alarm bunyi, ya kan? Lalu lakukan evaluasi diri atau tanya diri. Hari ini langkah komitmenku udah belum ya gitu. Lalu jawab di notes, ya tidaknya dalam 1 kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena tujuannya itu, goalnya itu adalah konsisten harus lebih besar ya. Tujuannya itu dimana agar konsisten itu lebih besar dari intensitas. Karena otak manusia itu senang adanya checklist kecil gitu sebenarnya. Checklist kecil, jadi kita bisa melihat progres juga gitu. Yang kelima, tools kelima berupa doa ya. Misalnya tarik nafas 3 kali sebelum memulai akuntabilitas ya, sama-sama kita lakukan tarik nafas 3 kali sambil berdoa. Roh Kudus, Engkau Tuhan di dalam pertemuan ini, atau Roh Kudus, Engkau Tuhan dalam diskusi kali ini, dalam renungan hari ini, atau dalam momen saat ini gitu loh. Kenapa? Ini tujuannya geser fokus dari aku dihakimi mentor ya ke Tuhan yang hadir. Lalu kira-kira apa do and don't-nya dalam akuntabilitas yang sehat? Do-nya ya, lakukan ini. Doa dulu, baru tanya belakangan. Kenapa sih harus gitu? Kalau firman Tuhan ngomong tuh buka telinga rohani ya. Itu kita bisa baca dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Roh Allah yang tahu isi hati kita gitu ya. Nah, don't-nya apa? Jangan baru ketemu langsung interogasi 20 pertanyaan. Sudah nyiapin pertanyaan dari rumah, atau sudah terbiasa menghakimi, nyecer gitu seperti jaksa, sudah nyiapin 20 pertanyaan. Atau memberondong dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Mengapa jangan? Ya, bahayanya apa? Otak akan langsung defensif.
Walhasil orang yang kita bina itu akan bohong gitu loh. Ya, kalau kita mengacu pada Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-11, Yesus itu nggak interogasi perempuan itu loh. Ya, Yesus tidak melakukan interogasi. Yang kedua, do-nya apa? Perasaan, kita lakukan validasi perasaannya dulu. Ya. Misalnya dengan kata-kata wajar kamu merasakan ini, wajar kamu kecewa gitu loh. Itu normal, itu yang ideal. Mengapa? Untuk membuka pintu hati, kita harus tahu dalam Amsal pasal 20 ayat 5 gitu. Isi hati itu sama dengan air yang dalam gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa kita langsung bilang pas ketemu dia bilang dia lagi sedih, lagi marah, atau kita bilang kamu nggak boleh marah gitu. Nah, downnya tuh gini kira-kira, bandingin dengan diri kita, itu juga jangan down itu. Misalnya gini, aku dulu juga pernah kayak gitu, aku lebih parah. Nah, kalau aku dulu kayak gitu juga, itu masih boleh. Tapi downnya adalah ketika kita tambahkan kata aku dulu ngalamin kayak gitu, tapi aku lebih parah. Nah, itu kayak jadinya adu nasib gitu loh. Itu down. Ya. Bahayanya tuh apa? Mematikan rasa dari apa? Kayak ngomong itu kayak seolah-olah tuh tanpa empati sama sekali gitu loh. Ya. Bikin orang yang kita bina itu ngerasa nggak didengar, nggak bagus lah itu untuk dilakukan. Lalu ketiga, dalam akuntabilitas sehat ini apa langkah ketiganya? Do-nya apa, don-nya apa ya? Yang do-nya adalah kasih satu ayat plus satu langkah. Ya. Jadi otak manusia itu nggak kuat kalau terlalu banyak info. Belum lagi kalau dia otaknya sudah dibanjirin dengan sosmed gitu loh, ya, sosial media. Kalau kita mengacu pada Yesaya pasal 28 ayat yang ke-10, Yesaya pasal 28 ayat yang ke-10, itu kan dijelaskan bahwa itu sedikit demi sedikit gitu, ya, sedikit demi sedikit. Nah, down-nya apa? Jangan sampai kita tuh terjebak, bukannya kasih satu ayat satu langkah, tapi langsung khotbah 1 jam, monolog lagi. Aduh Tuhanku, capek. Ya. Bahayanya tuh apa? Overload. Orang yang kita bina, baik itu murid maupun menti atau yang kita coaching itu, bisa lupa semuanya. Nggak bisa kita anggap bahwa cara kita berpikir sama dengan cara dia berpikir, exactly sama gitu. Nah, itu dalam hal ini jangan terjebak lah untuk langsung melakukan khotbah selama 1 jam, ya. Itu jangan sampai. Nah, langkah berikutnya, langkah yang keempat, ya. Do-nya apa, don-nya apa? Do-nya gini, rahasia 100% kecuali yang membahayakan diri atau orang lain, ya. Kita mampu menjaga rahasia 100% kecuali yang sifatnya itu membahayakan dirinya ataupun membahayakan orang lain. Jadi di sini mengapa itu kita lakukan prinsip yang keempat ini, ya, prinsip yang kelima ini, ya. Jadi kepercayaan itu sama dengan
fondasi, dasarnya gitu loh. Itu kita bisa baca dari Amsal 11 ayat 13. Amsal pasal 11 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Ya, Amsal pasal 11 ayat ke-13. Ya. Nah, donnya jangan dilakukannya adalah apa? Cerita ke teman. Misalnya kayak gini, kamu tahu nggak dia tuh begini. Nah, apalagi kalau cerita itu berdasarkan asumsi doang. Nggak malu apa kalau itu terbongkar? Hah? Jagalah integritas, ya. Bahaya kenapa? Itu menghancurkan trust. Apalagi kalau trustnya sudah dihancurkan, ditambahin gosip pula, dibumbuin. Ingat loh, trust hancur plus gosip berpotensi jadi celah dosa. Ya, kalau sudah dilakukan bukan celah lagi, udah dosa. Oke. Nah, langkah yang ke-6, ya, rayakan progres 1%. Walaupun 1% loh, rayakan. Mengapa? Dopamin itu bikin otak mau mengulang sesuatu, apalagi sesuatu yang baik gitu loh. Jadi 1% kalau dirayakan ya pola tubuh kita akan lihat, wah ini sehat nih gitu loh. Ya. Kalau kita lihat Zakheus pasal 4 ayat yang ke-10, jangan hina hari kecil. Ya. Misalnya hari kecil kita anggap sebagai hal kecil gitu, jangan dihina. Donnya apa? Jangannya tuh apa? Jangan yang kita fokusin tuh, kamu belum achieve nih 90%-nya. 99%-nya belum achieve nih, kamu baru achieve 1% gitu loh. Nah, itu jangan. Ya. Jangan fokus ke yang gagalnya itu. Ya. Mengapa? Karena hanya akan menghasilkan hopeless saja gitu. Toh akan timbul mekanisme pemikiran di otak, toh nggak ada gunanya lah. Itu sering Kak Noven hadapin dari anak-anak yang Kak Noven mentoring. Aku sudah belajar, aku sudah gini, aku udah bisa lah dapat angka sekian, tetapi dianggap orang tuanya segitu mah belum progres gitu. Nah, hasilnya apa? Anak tuh kecewa, terluka. Ya. Itu kalau bisa jangan. Langkah terakhir belum langkah terakhir ya. Langkah ke 1, 2, 3, 4, 5. Langkah ke-5 ya. Langkah pertama tadi doa dulu, tanya belakangan. Kedua, validasi perasaan, seperti wajar kamu ngalamin ini gitu loh. Langkah ketiga, kasih 1 ayat plus 1 langkah. Langkah keempat, rahasia 100% itu harus ya. Langkah kelima, rayakan progres 1%. Langkah keenam, ya, tanya lebih banyak daripada nasihat. Rasionya kalau bisa kisaran 80/20, 4/1 lah. 80% banding 20%. Ya. Nah, kenapa? Karena orang tuh lebih percaya kesimpulan dia sendiri biasanya. Ya, Amsal 20 ayat 5. Orang bijak itu menggali sendirilah. Intinya seperti itu. Ya. Orang akan lebih percaya dari hasil yang dia simpulkan biasanya. Nah, yang jangannya tuh apa? Jangannya adalah kita mendikte.
kamu harusnya begini, seharusnya begini gitu. Nah itu jangan. Tapi kita ngiring berpikir, kecuali mungkin orang itu sudah super duper nggak ngeh, kita udah pancing kita apa ya, mungkin ada kasus tertentu lah ya, kita mesti ngomong straight to the point, atau kita pancing dia berpikir untuk mengarah ke sana sih. Itu pinter-pinteran posisi mentor ya, minta hikmat Roh Kudus biar nggak bablas. Nah dalam hal ini kenapa kita nggak boleh mendikte kamu harusnya begini, seharusnya begini? Kenapa? Karena jangan jadi Roh Kudus KW, jangan jadi kita jadi Roh Kudus palsu gitu loh, menggantikan posisi Roh Kudus ya. Lantas orang yang kita bina cuma jadi boneka atau robot, jangan. Itu kita tidak melakukan micromanagement ya, yang nggak sehat gitu, jangan ya. Dan yang terakhir, ada batas waktu, misalnya kisaran 30 sampai dengan 45 menit ya. Kenapa? Otak tuh capek gitu loh. Biasanya kalau otak capek equal atau akan berpadanan dengan apa? Emosi naik ya. Kalau kita mengacu pada Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, ya segala sesuatu tuh ada waktunya gitu. Nah, yang jangan terjebak adalah gini, curhat 3 jam tengah malam. Kenapa jangan? Batas sehat hilang, yang muncul jadi ketergantungan ya. Misalnya gini, contoh dialog dalam 5 menit lah ya, kira-kira ya. Misalnya gini, murid ngomong gini, "Kak, minggu ini aku jatuh ke pornografi lagi." Mentor, posisi mentor yang seharusnya ya, dunya ya, kita harus berani ngomong seperti ini, "Makasih ya udah berani jujur, itu berat ya, tapi aku bangga kamu nggak ngumpet dari kenyataan gitu loh." Nah ini tuh valid. Kenapa? Kita jelasin bahwa valid, yang kita mentoring, orang yang kita bina itu merasakan malu dan capek gitu loh, itu valid. Lalu bisa dilanjutkan dengan mentor bertanya gini, "Kejadiannya itu kapan? Pas kamu lagi ngerasain apa sebelumnya?" Nah itu memenuhi checklist lapor fakta plus perasaan. Lalu kalau kita masuk dalam fase mentor meluruskannya seperti ini. Oke, dalam Roma pasal 8 ayat 1 itu kalau nggak salah kan dikatakan nggak ada penghukuman. Identitas kamu tuh nggak berubah jadi pecandu loh. Kamu gagal sekali, jangan jadi label bahwa kamu tuh pecandu ya. Yuk kita bedah apa penyebabnya, apa pemicunya. Nah di fase mentor luruskan ini ya, dimana kita sebagai mentor itu mau meluruskan, di sini kita berbicara kebenaran, dimana Alkitab atau firman Tuhan menjadi penggaris kehidupan kita gitu. Lalu langkah berikutnya misalnya bagaimana mentor menuntun step by stepnya, menuntun langkahnya. Misalnya kita bilang kayak gini, "Minggu ini kita pasang aplikasi filter ya, plus kalau bisa kamu WA kakak tiap kamu mau buka HP malam-malam, atau pas kamu ada hasrat untuk melakukan yang nggak kudus itu gitu loh." Nah kita lihat apakah dia sanggup selama 1 minggu itu ya. Nah ini bicara langkah kecil ya. Lalu bagaimana kalau kita masuk sebagai mentor yang follow up, menindaklanjutinya gitu lah. Misalnya gini, kita ngomong, "Rabu nanti kita cek ya,
Kalau gagal ya nggak apa-apa, kita bangun ulang langkah berikutnya itu apa. Nah, kita memberikan space kasih karunia di situ. Nah, yang jangannya itu kalau mentor sebaiknya tidak lakukan, down-nya itu apa? Ya ampun, kamu nih Kristen KTP ya? Atau Kristen kapas selem, timbul tenggelam. Nah, ketika kita bilang, ya ampun kamu nih Kristen KTP ya? Udah kakak bilangin kan, jangan. Lalu nambahin lagi, gimana kamu mau dipakai Tuhan? Nah itu jangan. Kenapa? Itu jatuhnya gimana seseorang mau pulih ketika dia sudah jatuh, ya dia luka, kita siram lukanya itu dengan cuka makan gitu loh, ya. Jangan, please jangan terjebak di situ. Nah untuk statement penutupnya seperti ini. Akuntabilitas sehat sama dengan cermin, bukan palu godam. Ya. Cermin tuh nunjukin kotoran biar dibersihin. Kalau kita menjadi palu, itu mukul kepala orang tuh sampai berdarah gitu tujuannya, atau meremuk kan. Jadi akuntabilitas yang sehat itu sebagai cermin, ya. Jadi kalau ada kotoran, nunjukin kotoran ya, cermin itu tujuannya untuk itu loh, kotoran, yuk bersihin yuk gitu loh. Yang kedua, tujuan bukan bikin kamu jadi anak baik gitu, ya. Tujuan itu bikin kita itu berani lari ke Bapa pas lagi kotor, pas lagi nggak layak, bukan ngumpet di semak-semak. Paham? Ini yang Kak Novel alami selama lebih dari 25 tahun, bagaimana menemani anak-anak berproses. Tuhan Yesus memberkati.